video kali ini kami akan menjelaskan tentang tarik tasyrik masa Rasulullah SAW periode Mekah dan periode Madinah. Tarik tasyrik pada masa Rasulullah SAW ini disebut juga sebagai masa pertumbuhan dan pembentukan hukum, karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam. Dan tarik tasyrik pada masa Rasulullah SAW ini cukup singkat, yaitu selama 22 tahun antara tahun 610 sampai wafatnya Nabi, yaitu 623 Masehi. Walaupun singkat, tetapi pengaruhnya luar biasa karena pada masa ini mewariskan pokok-pokok hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta melahirkan sejumlah sumber dalil di dalam penetapan hukum pada masa ini. Pada masa ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah. Pada periode ini terjadi selama 12 tahun yang dimulai dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pada masa ini kondisi umat muslim masih belum solid dan masih tercerai-berai sehingga menjadikannya lemah. Oleh karena itu, fokus kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini masih mengenai tentang ketauhidan dan moralitas karena masih lemahnya iman dan moral umat Islam. Pada masa itu, dengan demikian ayat-ayat yang turun pada masa ini masih berhubungan dengan akidah, akhlak, dan sejarah kaum terdahulunya. Selanjutnya periode Madinah yang akan dibacakan oleh Asri. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periode Madinah. Periode Madinah, semenjak Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun, terhitung mulai dari waktu hijrah beliau sampai waktu wafatnya. Pada fase ini, Islam sudah kuat berkembang dengan pesatnya. Jumlah Islam pun sudah bertambah banyak dan sudah terbentuk suatu umat yang sudah mempunyai suatu pemerintahan dan sudah berjalan dengan lancar ke media-media dakwah. Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyrik dan pembentukan undang-undang untuk mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Dan untuk mengatur pula perhubungan antara mereka dengan bangsa yang bukan Islam, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Untuk kepentingan inilah, maka di Madinah ditentukan hukum-hukum perkawinan, perceraian, warisan, hutang piutang, kepidanaan, dan lain sebagainya. Karena itulah pada surat Madaniyah di dalam Al-Quran semacam surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, dan disitulah banyak mencakup ayat-ayat hukum. Tercakup juga ayat-ayat tentang aqaid, akhlak, dan cerita-cerita tentang umat terdahulu. Nah, antara periode Mekah dan periode Madinah ini terjadi hubungan integral dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ibarat mata rantai yang saling berkaitan. Tasyrik pada periode Mekah dan Madinah mengajarkan suatu pelajaran penting bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang bakalan muncul. Nah, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai tarik tasyrik pada masa Rasulullah SAW, periode Mekah dan periode Madinah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.